الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Islamic Center, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta Masjid Islamic Center Surabaya, Taman Pendidikan Al-Quran Islamic Surabaya, mudah-mudahan yang masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh pendiri Masjid Islamic Center Surabaya, Lembaga Pendidikan Kursus Al-Quran Islamic Surabaya, para ustadz, para santri yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah senantiasa anzilir rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Marilah kita menjadi orang yang beriman takwa itu, menjadi orang yang punya jati diri. Di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri orang yang beriman dan takwa itu adalah senantiasa mengajak berbuat ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Itu ciri-ciri insan terbaik masa kini dan yang akan datang. Dia senantiasa mengajak menyelamatkan imannya, ditumbuhkannya, dipupuk imannya itu sehingga bisa berbuah manfaat untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka, keluarga besarnya, handai taulannya, semuanya diajak ilal jannah. Itu yang patut kita jempoli. Itu yang dikasihkan penghargaan yang tinggi oleh Allah, oleh para malaikat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insan-insan itu kerasan, bermukim dan tidak mati dulu di bumi Islamic Center ini. Amin amin ya robbal alamin. Senantiasa doa-doa yang kita panjatkan setiap hari kepada saudara-saudari kita yang masih sakit hatinya, kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Yang masih biasa berkata dusta, yang masih mengingkari janji-janjinya, dan yang berkhianat atas amanat-amanat yang dipikulkannya, kita senantiasa mendoakan, nyuwunkan turunnya hidayah itu supaya mereka mendapatkan taubatan nasuha. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga doa-doa kita kepada orang-orang yang hatinya sudah mati. Aneh tapi nyata, hatinya mati tapi orangnya masih hidup, bisa kesana dan kemari. Itulah yang membahayakan umat manusia. Programnya terbalik, melarang berbuat baik, menyuruh kepada yang mungkar. Nah, ini yang namanya mengundang malapetaka Allah itu. Dia adalah orang-orang yang hatinya mati, dia adalah orang-orang yang hatinya sakit. Mari kita kasih sayangi mereka, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka udkhulu fis-silmi kafah. Amin amin ya robbal
alamin. Yang saya baca tadi surat kedua Al-Baqarah ayatnya 256. Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut atau iblis dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perdalam ngaji kita. Ya, di Islamic Center ini ada baca Quran, ada memperdalam Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada dakwah Al-Quran. Monggo para jamaah semuanya bisa gabung bersama Islamic Center Surabaya. Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban menganut agama Islam hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Surat An-Nahl surat 16 ayat 125, masuklah, ajaklah kepada agama Islam itu dengan hikmah, dengan sopan dan santun. Mari ya, kita belajar memperdalam Al-Quran ini. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukan urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Tidak bisa. Pak Guru tidak bisa memberi hidayah kepada para santri siswa-siswinya. Para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada para umat-umatnya. Bisanya hanya menyampaikan saja. Gelem opo ora, ora opo gelem, terserah sampeyan. Gusti Allah tidak pernah makso. Ora dipekso-pekso akhirnya dadi palsu. Salate palsu, ngajine palsu, hajinya palsu. Kelihatannya kayak orang beriman tapi bukan, naudzubillah. Tapi tidak di Islamic Center. Islamic Center ini asli ya, asli orang baik. Amin. Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat, maka tidak boleh ada paksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari, dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu apabila dia sendiri tidak bersedia. Para nabi dan rasul sampun diturunkan, kitab-kitab suci sudah diturunkan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Para nabi 25 sudah diturunkan, para ustadz ustadzah sudah diturunkan, para habaib, para kiai, orang-orang baik sudah diturunkan. Gelem opo ora.
Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kenabian Nabi Muhammad SAW sudah cukup jelas. Maka terserah kepada setiap orang apakah akan beriman atau kafir setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang, hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Wong Islam gak tahu merangi wong. Wong Islam gak tahu mateni wong, gak dipateni. Nanti garai yo. Jihad fisabilillah. Tapi orang Islamku gak matenan. Wong Islamku senenge nguripi. Ya. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan sholat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir. Islam dikembangkan dengan sembunyi-sembunyi, sekarang sudah terang-terangan di internet. Belajar Al-Quran as-sunnah gelem apa ora. Umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak, namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, baik secara halus atau dengan cara kekerasan. Adapun peperangan yang telah dilakukan oleh umat Islam baik di Jazirah Arab maupun di negeri-negeri lain seperti Mesir, Persia dan sebagainya hanyalah semata-mata suatu tindakan bela diri terhadap serangan-serangan kaum kafir kepada mereka. Selain itu, peperangan dilakukan untuk mengamankan jalannya dakwah Islam, sehingga berbagai tindakan kedaliman dari orang-orang kafir yang memfitnah dan mengganggu umat Islam karena menganut dan melaksanakan agama mereka dapat dicegah, dan agar kaum kafir itu dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak-hak asasi manusia dalam menganut keyakinan. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, bahkan tetap menghormati kemerdekaan beragama walaupun terhadap golongan minoritas yang berada di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya, dapat kita lihat dan bukti sejarah pada masa dahulu maupun pada zaman modern sekarang ini, betapa malangnya nasib umat Islam apabila mereka menjadi golongan minoritas di suatu negara. Terakhir, ayat ini selanjutnya menerangkan bahwa barang siapa yang tidak lagi percaya kepada Togut dan tidak lagi menyembah patung dan benda-benda yang lain, beriman dan menyembah Allah semata, dia akan mendapatkan pegangan yang kokoh, laksana tali yang kuat yang tidak akan putus. Iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lidah dan diiringi dengan perbuatan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah senantiasa mendengar apa yang diucapkan dan Dia selalu mengetahui apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Allah membalas amal seseorang sesuai dengan iman, perkataan dan perbuatan mereka masing-masing. Mudah-mudahan seluruh insan-insan pecinta Masjid Islamic Center ini selamat UHPP-nya, ucap, hati, pikir, perbuatannya baik semua seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan seluruhnya dari awal sampai akhir nanti yang senantiasa cinta, beriman, takwa dimasukkan surga semuanya. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosanya kedua guru-guru kami serta para jamaah-jamaah ini ya Allah. Ampunkan, panjangkan umurnya ya Allah, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullah akbar.